Di video kali ini, beta akan share beta punya proses pembuatan lukisan yang ini dari awal sampai akhir. Penasaran? Simak terus. Halo saudara semua, beta Emus di channel ESL Fine Arts. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Beberapa waktu lalu beta dapat pesanan untuk buat lukisan keluarga ini, dan beta klien minta untuk bikin dengan cat akrilik. Beta pribadi sing terbiasa untuk lukis dengan cat akrilik karena beta kebanyakan pakai cat minyak. Karena beta jarang pakai cat akrilik, maka pasti ada kendala-kendala yang beta temukan, dan mungkin dalam video ini beta akan share untuk teman-teman sekalian. Tahap pertama, seperti yang teman-teman lihat, kanvasnya beta lapisi dengan gesso. Ini beta sing beli, tapi beta buat sendiri karena di sini memang untuk art supply itu sangat terbatas sekali. Bahkan ada yang memang benar-benar tidak ada. Bahkan kanvas pun dijual, cari memang sing ada susah. Jadi karena keterbatasan maka beta bikin sendiri. Nah, beta dasar ini dengan gesso yang beta buat sendiri, yaitu dengan campuran cat tembok putih dan lem. Biasanya dipakai lem kayu, yang beta pakai adalah lem Fox, dan perbandingannya 1:1. Itu sudah cukup untuk dasar di kanvas. Ada orang yang biasanya untuk priming kanvas mereka harus pakai amplas untuk hasilnya lebih halus, tapi kalau beta secara pribadi beta lebih memilih pakai pisau palet saja, lalu beta kasih tinggal dia punya teksturnya itu supaya dia, saya tahu itu masing-masing punya pilihan sih. Kalau beta suka lihat tekstur yang beta kasih tinggal dengan pisau palet. Oke, setelah kanvas sudah kering, proses selanjutnya yang beta bikin adalah kasih turun tone, karena biasanya teman-teman ada yang menggunakan kanvas yang putih untuk dasar untuk melukis, dan itu biasanya kalau untuk teman-teman lain mungkin tidak masalah, tapi kalau par beta itu agak masalah karena kotong punya mata ini biasanya tuh sering terjadi ilusi. Kalau kotong lihat dasarnya terlalu terang, maka kotong punya lukisan juga akan terlalu terang dari yang kotong harapkan. Kalau kotong punya dasar warna kanvas itu terlalu gelap juga, maka lukisan yang kotong buat akan terlalu gelap. Makanya kita cari warna yang tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Nah, yang beta pakai di sini adalah burnt umber dengan warna kulit. Karena beta yang mau akan terlalu gelap, makanya beta pakai warna kulit yang sedikit lebih terang supaya dia tidak terlalu gelap. Dan beta pakai campuran air supaya dia bisa merata dan tidak terlalu gelap, karena beta aplikasinya cuma tipis saja di kanvas untuk sebagai dasar, sedikit lebih gelap dari kanvas yang beta sudah buat. Nah, seperti teman-teman lihat, beta yang bikin akang itu benar-benar halus. Beta kasih tinggal seperti apa ya, permainan kuas yang beta kasih garis-garis kuas. Itu bukan berarti cuma sekedar ekspresi, bukan, tapi dengan tujuan supaya sebentar beta pakai itu sebagai pengganti grid. Tapi yang beta gunakan bantuan grid bukan berarti harus pakai garis-garis kotak-kotak dan sebagainya, tidak. Proses selanjutnya setelah beta buat grid menggunakan kuas tadi, kemudian beta bikin semacam doodle-doodle kecil menggunakan pensil warna putih supaya ada tambahan informasi di sana, supaya sebentar ketika beta kasih masuk foto dengan menggunakan referensi kanvas ini, di sana sudah cukup banyak informasi yang diperlukan untuk dapat dia punya komposisi dan proporsi yang pas. Setelah semua sketsa sudah dibuat dengan menggunakan pensil, saatnya untuk buat blocking. Nah, oke, untuk warna kulit beta pakai dua warna. Di sini ada burnt sienna dan pristine. Ya, kalau ini
umumnya dipakai untuk warna kulit. Lalu di sini kita pakai burut sienna untuk kasih turun dia punya kecerahan di bagian yang lebih gelap. Kalau untuk lebih gelap lagi tinggal tambahkan hitam, tapi hitamnya tidak boleh terlalu banyak. Biasanya itu akan menjadi masalah kalau misalnya terlalu banyak. Kalau untuk campuran warna di cat minyak itu jauh lebih gampang daripada menggunakan cat akrilik, karena cat akrilik ini paling cepat kering. Makanya beta pakai bantuan ini. Kenapa beta pakai ini? Karena di dalamnya ada ruang dan beta biasanya isi es batu di dalam ini. Nah, fungsi es batu untuk apa? Supaya cat yang beta campur di atas, jadi es batu ditumpuk sampai penuh di sini, baru ditutup. Nah, seperti ini, baru catnya ditaruh di atas. Nah, es batu yang ada di dalam itu fungsinya untuk menjaga kelembaban di bagian atas. Karena dia punya bagian atas sudah lembab, maka kau perlu tambah air lagi. Jadi ada titik-titik air. Nah, titik-titik air itu ya sudah yang membuat sehingga cat yang di atas ini dia bisa bertahan paling tidak lebih lama lah, sampai es batunya mencair dan suhu udara di sekitarnya itu menjadi normal kembali. Maka cat akrilik ini bisa nanti kering sendiri. Selanjutnya beta buat blocking untuk semua bagian. Karena ini agak beda dengan cat minyak, maka beta blocking semua area sampai penuh dulu, baru beta mulai buat dia punya terang gelap. Tapi pada saat blocking, beta juga berusaha untuk sedapatnya terang gelap itu beta perhatikan, karena memang cat akrilik yang memang mudah kering, maka agak susah untuk kontrol dia punya terang dan gelap langsung di kanvas, karena itu agak susah. Makanya sedapat mungkin beta pakai blocking untuk semua area, tapi tetap memperhatikan terang gelap dan sebagainya. Nah, setelah blocking selesai, baru cotton pindah ke proses selanjutnya, yaitu proses glazing. Kalau di cat minyak itu proses glazing lebih gampang dan itu biasanya terakhir sekali. Tapi kalau di cat akrilik, glazing itu biasanya terus-menerus setiap kali aplikasi cat baru, karena cat ini yang mudah sekali kering. Makanya setelah aplikasi layer pertama, kemudian layer berikut itu sudah termasuk glazing karena dia sudah kering. Jadi tekniknya sudah pasti wet on dry. Kalau di cat minyak, cotton masih tetap dengan wet on wet karena bahasanya cukup lama. Dalam proses glazing ini beta bikin sudah lebih detail dan beta sudah fokus di area-area yang lebih kecil, karena sudah ada dia punya blocking tadi yang bisa jadi panduan lah istilahnya. Dalam proses ini beta sudah lebih fokus di akurasi warna misalnya warna kulit, warna baju, bagian gelap dan terang, itu sudah mulai lebih spesifik, lebih detail. Nah, setelah pembuatan dia punya terang dan gelap, maka beta mulai buat dia punya detail, misalnya detail-detail baju, dia punya garis-garis. Nah, setelah buat garis-garis di baju, bukan berarti itu sudah langsung selesai, tapi masih bisa diperbaiki lagi, bahkan dibuat efek-efek terang dan gelap lagi setelah proses pembuatan detail di baju tadi. Seperti teman-teman lihat di bagian kain yang membungkus anak kecil ini, pada saat blocking beta yang bikin dia punya fitur-fitur seperti terang gelap dan sebagainya. Maka mau tidak mau beta harus kembali buat sketsa lagi untuk tahu di mana bagian yang harus terang, di mana bagian yang harus gelap. Ya, beta kembali buat sketsa dengan pensil lagi, baru beta mulai bikin gelap terang dan sebagainya.
Oke, kurang lebih itu saja yang beta bisa bagi buat teman-teman sekalian di video kali ini. Tekan tombol like jika teman-teman suka, tekan tombol subscribe jika teman-teman ingin nonton beta punya video-video selanjutnya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya teman-teman tahu kapan beta upload video terbaru. Dan jangan lupa tetap kreatif, tetap semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.